Mau tahu tentang rickettsia? Are you ready? 3, 2, 1, go! Welcome to kelompok 5 rickettsia. Go! Telah ditemukan sebuah penyakit rickettsia. Rickettsia adalah bakteri patogen kepada manusia. Bakteri yang sangat kecil selalu terdapat dalam sel endotel pembuluh darah kecil. Penyakit ini disebabkan oleh arthropoda, khususnya kutu, tungau, dan caplaksia. Patofisiologi. Penyakit rickettsia berkembang setelah menginfeksi melalui kulit atau sistem pernapasan. Caplak dan tungau mengeluarkan agen penyebab spot fever dan scrub typhus melalui gigitan secara langsung ke dalam kulit. Kutu dan pinjal mengeluarkan epidemik dan muriner typhus melalui feses yang terinfeksi kemudian masuk ke dalam kulit. Penyakit rickettsia yang pertama, spot fever group. Termasuk dalam kelompok ini adalah Rocky Mountain spot fever, North Asiatic typhus, dan African tick-bite fever ditularkan melalui gigitan caplak, rickettsial pox melalui gigitan tungau. Rocky Mountain spot fever ditemukan di Amerika dan rickettsia spot fever ditemukan pada setiap benua kecuali Antartika. Yang kedua, typhus group. Kelompok ini adalah epidemic typhus ditularkan melalui feses kutu yang terinfeksi dan murin typhus melalui feses pinjal yang terinfeksi. Penyakit typhus group ditemukan di Texas dan California bagian selatan. Yang ketiga, scrub typhus group. Penyakit ini ditularkan ke manusia melalui gigitan tungau, trombi kulit, atau cingers. Termasuk dalam kelompok ini adalah scrub typhus. Biasanya scrub typhus ditemukan di Asia dan Australia. Diagnosis laboratorium. Penegakan diagnosis laboratorium berdasarkan pada penemuan rickettsia, yaitu pada jaringan atau darah. Pengobatan. Pengobatan untuk penyakit rickettsia menggunakan chloramphenicol, tetracycline, dan derivat doxycycline. Pencegahan dan pengendalian faktor. Pencegahan dan pengendalian dapat dilakukan melalui penggunaan insektisida NN DIT untuk menurunkan populasi tungau, caplak, dan pinjal. Permethrin untuk mencegah gigitan caplak dan kutu. Replin aerosol DIT mencegah gigitan pinjal. Praktek personal higienis yang baik serta pengendalian roden dengan umpan racun trapping dan sanitasi di luar. Karakteristik rickettsia. Seperti halnya bakteri gram negatif lainnya, dinding sel rickettsia terdiri dari dua membran, yaitu membran luar dan dalam atau membran plasma. Periplasma juga dapat bertindak sebagai reservoir untuk komponen permukaan seperti pilins, protein slayer, dan faktor virulensi. Menurut Pramestuti 2022, rickettsia memiliki lapisan protein mikropsular atau lapisan protein kristalin permukaan atau slayer yang menyelubungi membran luar. Sebagai organisme intraseluler obligat dapat hidup atau masuk tumbuh dan bereplikasi di dalam sitoplasma sel inang eukariotik seperti sel endotel. Faktor-faktor yang mempengaruhi faktor lingkungan. Di daerah yang memiliki populasi faktor-faktor seperti kutu dan caplak, lembab suhu, dan kondisi lingkungan lain. Faktor inang jenis inang yang terinfeksi juga dapat mempengaruhi tingkat keperawanan infeksi dan gejala yang muncul. Faktor genetik. Strain atau varian genetik dari rickettsia dapat mempengaruhi sifat-sifatnya seperti kekuatan patogenesitasnya. Faktor manusia. Kebiasaan bepergian, tinggal di daerah endemik, dan gaya hidup. Faktor lainnya. Kurangnya vitamin D, kalsium, dan fosfor, termasuk defisiensi atau malabsorpsi dietetik, gangguan primer tulang. Hubungan rickettsia dengan keperawatan. Kesimpulannya, perawat memainkan peran penting dalam mengidentifikasi, mencegah, dan mengobati pasien dengan infeksi rickettsia, serta meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang infeksi tersebut.